Antropologi, ilmu apa ini? Ini kan ilmu ngarang saja, bukan ilmu ini. Antropologi itu dianggap sebagai kurang empiris, kurang positivistik gitu. ya udah nggak masalah. Dia akan bilang ini apa sih? Jadi bagaimana kita memahami masyarakat itu dari dalam. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan statistik. Karena kita harus berpikir tentang apa yang mereka pikirkan, merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau kita baca tulisan-tulisan antropologi seperti kita baca novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara dalam momentum Hari Raya Haji bersama antropolog haji Pak Dr. Muhammad Suhada. Apa kabar Pak Suhada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dan ini masih suasana hari tasyrik, jadi masih panas. Masih panas dengan sate kambingnya. Dengan daging kambing, sate kambingnya masih memanaskan tubuh gitu ya. Oke, nanti kita akan bincang banyak tentang antropologi haji. Kebetulan Pak Suhada ini belum lama menerbitkan satu buku yang judulnya Antropologi Haji dalam tradisi lokal di Indonesia, Pak Suhada ya. Tapi sebelumnya kita ingin ngobrol pengantar dulu tentang Pak Suhadanya terlebih dahulu. Ini kan judul besarnya tentang antropologi. Kalau kita biasanya ngobrol tentang haji itu ya ngomong tentang manasiknya kah, tentang filosofi di dalamnya kah, tentang ini ajaran dari masa Nabi Ibrahim, macam-macamnya lah gitu, dari sudut pandang religious studies-nya gitu. Nah, ini ada antropologi. Mungkin bisa cerita sedikit tentang apa yang membuat Pak Suhada itu pertama kali punya hati dengan disiplin ilmu yang namanya antropologi itu. Iya, kalau antropologi memang saya sejak S1 dan sampai S3 saya belajar antropologi. Walaupun tergoda dengan belajar yang lain, sejarah misalnya, gitu, atau bahkan ekonomi tapi semuanya nggak jadi ya, lebih ke antropologi. Kemudian basis disiplin ilmu saya memang antropologi. Dan kenapa saya kemudian tertarik dengan studi tentang agama Islam ya, sebagai sasaran tembak untuk semacam objek materialnya ya dari studi saya. Tentu ya itu karena saya keblasuk. Jadi keblasuk di jalan yang benar ya. Keblasuk di jalan yang benar. Saya antropologi tapi saya nggak tahu tiba-tiba saya bisa di UIN dan di Fakultas Usuluddin. Itu kan basisnya teologi ya. Tapi alhamdulillah saya dapat banyak manfaat dari saya di Usuluddin, terutama setelah awal itu saya ditempatkan di studi agama-agama. Di studi agama. Dan kita tahu bahwa religious study itu salah satu disiplin ilmu di mana melihat agama dengan berbagai perspektif. Interdisipliner pada dasarnya itu. Scientific cum doctriner kata Mukti Ali. Scientific cum doctriner, ada sainsnya, ada sisi doktrinnya gitu. Itu yang kemudian akhirnya saya semakin merasuk, senang, menikmati bagaimana antropologi bergumul dengan kajian-kajian tentang tidak hanya haji mungkin. Sebelum masuk ke antropologi haji, saya tuh pernah belajar juga di interdisciplinary Islamic Studies. Terus kemudian kita baca Clifford Geertz, dari antropologi, cultural interpretation gitu. Tapi ada dosen lain dari political science gitu, yang dia di trading dengan tradisi statistik empiriknya gitu. Dia komentar, ilmu apa ini? Ini kan ilmu ngarang saja, bukan ilmu ini. Kalau ada yang komentar kayak gitu gimana? Antropologi itu dianggap sebagai kurang empiris, kurang positivistik gitu. Jadi pengetahuan antropologi itu didasarkan pada
aspek yang disebut dengan emik ya. Emik. Jadi bagaimana kita memahami masyarakat itu dari dalam. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan statistik. Karena kita harus berpikir tentang apa yang mereka pikirkan, merasakan apa yang mereka rasakan. Statistik nggak mungkin bisa masuk kalau dia terbiasa. Maka antropologi, terutama dalam antropologi klasik ya sekarang sebenarnya description juga sudah tidak terlalu banyak. Banyak karya disertasi yang tipis-tipis, tapi dia tetap melihat dari aspek dalam masyarakat, dari sistem gagasan dari. Nah, itulah maka kalau kita baca tulisan-tulisan antropologi seperti kita baca novel, ya kan. Tetapi pengalaman itu sebenarnya adalah cerita yang seperti novel. Itu sebenarnya menunjukkan experience nih ya. Jadi pengalaman dekat. Oh, experience nih ya. Iya, experience nih ya. Jadi pengalaman dekat. Dan ilmu-ilmu yang positivistik itu mungkin pengalaman jauh. Itulah maka dia bisa bercerita, dan ceritanya itu seperti cerita dari dalam masyarakat itu. Itulah maka kalau belajar antropologi awal-awal kita di permukaan, ya udah nggak masalah, dia akan bilang ini apa sih ilmu gitu pengetahuan. Tapi kalau kita bicara misalnya Religion of Java-nya Geertz misalnya, atau dia cerita tentang sabung ayam di Bali. Di Bali cockfight. Iya, itu udah luar biasa. Dia cerita aja. Tetapi kemudian dia masuk ke dalam, beginilah harga diri orang Bali. Beginilah sifat jantan orang Bali yang digambarkan dengan jago-jago yang dia bertempur sampai mati, ya kan? Sehingga kalau kita kenal perjuangan kemerdekaan di Bali itu perangnya perang puputan, karena lebih baik mati daripada dia. Itu tergambarkan dalam sabung ayam. Dari sabung ayamnya itu ya. Ada arena dalam, ada arena luar. Yang kalau di arena dalam itulah pertaruhan harga diri. Tapi di luar seperti di Jawa itu yang nggak sampai mati jagonya, itu perjudian atau permainan. Kalau kita nggak baca menikmati seperti baca novel sampai kita memikirkan, merasakan ya, itu pasti kesannya ini ilmu ini kan apa? Kayak novel saja, jadi kayak ngarang saja gitu. Tapi padahal di situ ingin diungkapkan sesuatu yang nggak bisa dipotret oleh statistik, oleh gambaran besar gitu. Tapi pengalaman dari dalamnya itu yang diungkap. Tapi bukan berarti sebenarnya antropologi juga tidak mempedulikan statistik ya. Sebenarnya basis data awal itu biasanya kita juga berangkat dari data kuantitatif, dan itu pun kalau saya melakukan banyak studi juga saya selalu berangkat juga dari data awal statistik. Kemudian baru saya masuk itu cukup membantu untuk kira-kira fieldworknya di mana nih, potret secara besar gitu, masyarakatnya seperti apa, itu sangat membantu ya. Tapi ini mungkin salah satu kesulitan ini yang mungkin yang tidak berpengalaman, peneliti yang kurang berpengalaman gitu, yang susah ketika mengadakan penelitian antropologis atau etnografi itu, setelah mendapatkan banyak data, hidup bersama informannya dan segala macam itu, ketika menulis terus kemudian menarik jarak dengan objek kajiannya itu gimana caranya ya agar tidak terlalu masuk terabsorb gitu dengan informasi itu dari kalau di dalam istilah kualitatif yang disebut dengan membangun raport ya. Jadi raport itu adalah jarak ideal antara peneliti dengan orang yang diteliti. Biasanya kesulitan ketika kita melaksanakan studi lapangan dengan etnografi itu adalah justru ketika kita sudah terlalu akrab
Sehingga itu yang disebut dengan cultural blind ya. Jadi buta budaya. Buta budaya. Karena kita udah terbiasa dengan masyarakat di situ, akhirnya apa-apa yang menarik dari aspek teoritis, metodologis, konsep itu jadi nggak menarik lagi karena sudah dan itu biasanya memang yang kesulitan, terutama ketika dia mengambil satu teknik yang disebut dengan naturalistic observation. Jadi kalau di dalam antropologi itu pengamatan terlibat itu sebenarnya ada dua yang disebut ya participan observation itu kita kita live in, kita hidup bersama, tapi kita nggak jadi mereka. Jadi kita tetap mengidentifikasi diri kita sebagai peneliti dan mereka nggak tahu, dan mereka tahu kalau kita peneliti. Tapi yang naturalistik itu yang kita menjadi mereka. Dan mereka nggak tahu kalau kita peneliti. Itu yang dilakukan Oscar Lewis ya, yang disebut dengan dia meneliti 5 keluarga gelandangan di Meksiko dan dia betul-betul jadi gelandangan. Oscar Lewis itu ya. Oscar Lewis. Jadi in the Five Family. Jadi dia meneliti tentang gelandang. Nah itu biasanya yang akhirnya kita cultural blind, buta budaya atau berasik masuk dengan masyarakat di situ, akhirnya dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya bahwa dia adalah sedang meneliti, atau malah keterusan di situ, punya istri di situ. Itu banyak cerita sebenarnya di kalangan teman-teman yang studi lapangan. Akhirnya nggak jadi. Ya itulah sebenarnya ada tahapan-tahapan dan kemudian bagaimana kita harus tetap sadar bahwa kita adalah peneliti dan kita berbeda. Makanya saya lebih suka mengambil, mungkin kalau di haji ini saya pakai naturalistik karena saya betul-betul ikut haji ya. Tapi saya juga memadukan dengan yang lain dan saya tetap ini yang jadi persoalan ya. Saya melaksanakan haji tapi saya tergoda untuk menulis tentang haji. Itu yang sebenarnya agak kesulitan. Saya kemudian memposisikan diri, udahlah di buku ini saya kemudian bilang bahwa ya saya memainkan dua sekaligus sebagai religious believer ya, sebagai penganut, tapi saya juga sebagai antropolog. Dan itu kalau di kajian antropologi klasik itu dua hal itu bertentangan. Nggak diperbolehkan ya? Iya, itu dalam studi-studi klasik. Jadi kamu harus membedakan dirimu sebagai penganut dan kamu sebagai peneliti antropolog. Tapi dalam studi metodologi sekarang yang saya sebut di sini theism metodologi, itu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kita nggak harus mengantongi iman kita dulu, tapi kita sebagai orang yang beriman bisa menjalankan metodologi antropologi pada saat yang sama. Nah, kalau cerita itu nanti bisa 1 semester tentang metodologi itu sendiri. Ya. Tapi yang saudara sebelum kita kesini juga. Kalau tadi kan partisipan observation tadi kan dari awal sudah mendefinisikan saya adalah peneliti. Orang tahu. Tapi yang naturalistik itu kan orang nggak tahu ya, informannya nggak tahu. Seperti intel, seperti idealnya kalau misalnya pakai naturalistik itu, kapan dia kemudian mentas dari udah selesai naturalistic observation saya, terus kemudian saya menjadi peneliti dan nulis laporan penelitian saya gitu. Ketika dia sedang meneliti itu atau ada timeline, oke, saya sudah selesai di naturalistik saya. Ketika dia sudah masuk pada tahapan analisis. Karena ketika tahapan analisis itu dilakukan, maka tafsir peneliti itu masuk, interpretasi dan disitulah kita main dengan teori-teori frame yang sudah kita pelajari di kelas dan seterusnya. Dan kemudian kita pakai itu untuk melihat data emiknya, data dari suara-suara dari dalam masyarakat itu.
Oke, menarik ngobrol ya. Satu semester nanti silahkan kuliah di program sosiologi agama sama Pak Suhada kalau ingin tahu lebih jauh soal teori-teori antropologi dan metodologinya. Nah, sekarang masuk ke antropologi haji ini. Iya. Nah, ketika tadi sudah diawali oleh Pak Hada tentang saya juga memakai dua metodologi sekaligus yang dianggap tabu oleh antropologi klasik gitu ya. Iya. Nah, gimana Pak Hada mengaplikasikan itu tadi pengetahuan metodologis, terus kemudian menjalani ritual haji, terus kemudian menulis tentang antropologi haji. Ini gimana cara? Iya, memang banyak tantangan ya, terutama tantangan sendiri. Saya harus menyembunyikan diri saya sebagai antropolog dengan teman-teman yang saat itu berhaji, bahkan dengan istri saya sendiri. Karena ketika bareng istri ya? Iya, karena ketika saya menulis, ketika saya mencatat, merekam semuanya, selalu ini Pak Suhada ini ngapain? Kenapa dia melakukan ritual tapi dia nggak pernah lepas dari HP-nya, nggak lepas dari ini tantangan ya sebenarnya bagi saya. Tapi saya memang sudah sejak awal, misalnya dengan istri, saya itu tidak bisa lepas ketika melaksanakan apapun dengan mencatat, meneliti. Dan itu menjadi bagian yang penting. Dan nanti Anda tahu sendiri, misalnya dengan istri, apa yang saya hasilkan dan kamu nggak bisa rasakan itu. Ya, itulah saya mulai memahamkan dulu dengan teman-teman sekitar. Tapi saya juga menyembunyikan diri dengan teman sekitar. Kalau enggak, mungkin saya disuruh jadi karom, saya disuruh jadi kepala regu. Susah itu. Susah, nggak bisa nyatet, nggak bisa bebas. Dan seringkali saya juga pergi sendirian di mana yang lain tidak pergi. Bahkan tanpa istri sekalipun saya mencari tempat, mencatat sesuatu. Itu memang itu memang berat, tapi alhamdulillah yang membuat saya itu enak menjalankan adalah ketika haji saya itu haji pertama pandemi. Oh, pasca di pandemi, mana ya? Kuotanya sangat terbatas. Dan di situ banyak istimewa lah, banyak keistimewaan. Dan kita tidak banyak direpotkan dengan jumlah yang banyak, berdesak-desakan, atau masalah-masalah yang sekarang banyak dihadapi pemerintah, penyelenggara haji maupun para haji itu sendiri. Berarti tahun 2022 ya. Mestinya saya 2020. Tetapi tidak ada 2 tahun haji. Pandemi itu. Berarti itu haji periode, kalau tagline-nya Kemenak itu haji lansia itu bukan ya? Bukan, justru ya? Lansia nggak boleh. Jadi lansia masih belum boleh itu 60 tahun ke bawah, sebelum 60. Oke. Jadi secara kuota juga terbatas. Iya. Yang berangkat juga secara fisik fit lah gitu ya, secara kesehatan itu memang punya istitoah gitu. Iya. Karena kan setelah itu kan ada haji lansia itu banyak yang lansia itu kemudian didahulukan lah gitu, diprioritaskan gitu. Yang itu juga 2023, di lapangan 2024. Itu tantangannya juga luar biasa. Oke, ini ngobrol tentang haji sebelum ke antropologinya. Dulu kan di masyarakat Indonesia ya, haji itu kan kalau pada masa kolonial itu kan mungkin nggak seperti negara-negara lain, gelar haji itu disematkan kepada nama orang gitu. Iya. Dan itu kan untuk kepentingan identifikasi kolonial gitu ya. Itu gimana itu? Perkembangan haji di Indonesia itu? Itulah antropologinya yang penting ketika kita mau melihat kenapa di tempat lain, tapi di masyarakat di Afrika, sebenarnya di Asia Tenggara itu juga lazim ya sebenarnya gelar-gelar itu disematkan. Itu karena memang haji itu kemudian ditangkap di dalam sistem gagasan lokal secara kultural itu sebagai orang-orang yang punya derajat yang tinggi ya. Sehingga gelar haji itu disematkan. Jadi kalau bicara tentang
haji, paling enggak dari konteks apa syariahnya saja harus istitoah. Istitoah itu tidak hanya fisik, tapi juga ekonomi. Tapi sebenarnya juga kemampuan agama itu. Kemampuan agama juga. Pengetahuan agama. Walaupun kita bisa melihat banyak haji yang sebenarnya juga dia kemampuan ekonomi saja sehingga pengetahuan agamanya kurang. Tapi dengan gelar haji itu siapapun dia dianggap sebagai orang yang mulia, dipuja-puji, dia punya kemampuan agama. Itu terjadi pada masyarakat lokal ya. Kalau di perkotaan mungkin sudah semakin bergeser ya. Haji atau tidak mungkin itu sama dengan kita memandang orang sholat, orang puasa dan sebagainya. Nah, jadi memang gelar itu muncul karena sistem gagasan lokal yang memang menempatkan orang-orang yang dianggap punya kemampuan dalam ekonomi, kemudian dalam pengetahuan agama, itu dianggap dia sebagai orang yang memang pantas mendapatkan gelar yang berbeda dengan orang lain. Siapapun dia. Disitulah kemudian maka sebenarnya kalau saya bicara di antropologi haji itu derajat sosial yang sangat tinggi dari orang-orang yang bergelar haji itu sebenarnya karena dia dikukuhkan oleh sistem gagasan lokal tentang siapa itu haji. Itu pertama. Kemudian dari sisi sejarah, memang sebenarnya haji pada masa kolonial itu juga dipersepsikan sebagai satu perjuangan yang sangat berat. Perjuangan yang sangat berat. Kalau zaman dulu orang harus naik kapal bisa berbulan-bulan, kemudian dia dihadapkan dengan regulasi masa kolonial yang luar biasa. Kemudian para haji itu memang orang-orang yang memang terpilih. Dia ingin belajar di sana, tidak hanya haji saja, tapi dia juga harus belajar pada ulama-ulama setempat. Jadi banyak cerita tentang itu. Sehingga memang pada zaman dulu gelar haji itu memang pantas karena perjuangan untuk berhaji yang luar biasa. Kemudian masih ada pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial karena para haji ini penggerak-penggerak kemerdekaan gitu. Dia menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan masyarakat. Sehingga dia terus diawasi. Itu juga dari aspek historis sehingga membuat gelar haji itu begitu luar biasa. Dan itu sampai sekarang. Karena persepsi masyarakat selalu bahwa orang ingin berhaji itu sulit. Dan itu juga terjadi sekarang. Sulit karena kuotanya yang banyak. Dia harus harus menunggu sampai puluhan tahun, 20 tahun bahkan 30 tahun nanti ya. Itulah yang kemudian orang memang pantas menyematkan gelar haji itu, dan itu dianggap sebagai gelar yang istimewa, yang distinktif, yang berbeda dengan yang lain, kebanyakan yang lain gitu. Ya, jadi tadi masing-masing ada tingkat kesulitannya pada masa kolonial, transportasinya dan macam-macamnya ya, biayanya juga termasuk di dalamnya, durasi waktunya. Sekarang sistem kuota, tapi kalau dari sistem atau gagasan masyarakat lokal tentang penyematan haji kepada orang yang sudah melaksanakan ini kan, idealisasi ini masih berlangsung ya. Iya. Masih berlangsung. Itu karena dia didukung oleh sistem ritual. Jadi ritual yang selalu menyertai dari perjalanan haji. Ritual yang sebenarnya gitu. di luar ritual rukun wajib hari jadi ritual di rumah justru di tanah air, keberangkatan dan juga kepulangan. Mungkin di Jogja, di perkotaan sudah tidak terlalu kelihatan ya mungkin, tapi
pada masyarakat di perkotaan pun kalau dia punya basis misalnya kultural tertentu tetap saja. Saya kemarin punya teman dosen, saya juga silaturahim sebelum dia berangkat itu 7 hari 7 malam dia enggak. Walimatus safar itu ya. Iya, walimatus safar. Yang sebenarnya kalau dalam mungkin ya dalam itu nggak ada walimatus safar, kemudian ritual kepulangan. Saya potret yang ekstrim Madura dan Lombok ya, di kalangan Muslim Sasak. Apa itu ya, bedanya keunikan Lombok dan Madura? Ya, mereka sangat masyarakat lokal di situ, sistem gagasan lokalnya masih sangat kuat, lokalitasnya tinggi sehingga walimatus safar tadi itu dilakukan secara masif ya, besar gitu, berhari-hari. Dia harus mengeluarkan banyak biaya, di mana biaya itu kalau dihitung mungkin berlipat-lipat dari ONH-nya. Bayangkan kalau dia motong 1 sapi, 2 sapi, kemudian dia 7 hari, dia harus kalau di Lombok itu mereka sebut dengan selakaran itu. Selakaran ya itu dari Asrokal Badru. Asrokal Badru. Kemudian disebut itu, atau bagawe, dia sebut bagawe. Ya seperti kalau orang Jawa ya ewoh ya, berhajat. Dan itu bisa berhari-hari. Jadi nanti orang datang, mungkin mereka yang mampu dia bawa seperti kalau orang resepsi manten. Tapi nanti juga dia harus pulangnya juga harus bawa oleh-oleh kan, dibawain gitu. Itu bisa berhari-hari. Dan kalau kita lihat kalau Anda ke Nusa Tenggara Barat di Lombok ya, itu kalau mau musim haji kita bisa melihat seperti pilkada. Jadi banyak baliho gede di situ. Ucapan selamat menjalankan ibadah haji, semoga mabrur. Itu lengkap dengan fotonya gede-gede. Mungkin di sini saya tunjukkan ada spanduk banyak sekali. Nah itu, itu semakin mengukuhkan, sehingga saya juga di situ tuliskan tentang macam-macam haji itu. Ada haji turis, ada haji TKI. Makanya di sini disebutkan sebagai haji itu tidak hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai festival. Iya, itulah. Kemudian saya menyebut bahwa haji itu bergeser dari ritual ke festival. Dan itu sebenarnya sudah disebut oleh Snok Horgronya. Dia sebut dalam bukunya itu perayaan haji, festival haji. Itu dia menggambarkan bahwa haji itu sebagai festival, karena memang sebelum masa Rasulullah dia gambarkan sebuah aktivitas massal yang penuh kekacauan dan kita juga bisa melihat di hadis itu ada perempuan yang dia ketika tawaf dia sambil telanjang, kemudian muncul ayat Quran yang ya itu sebenarnya ya cuma kan saya kemudian melihat festival itu secara positif ya, berbeda dengan ya di situ ada pesta, ada perayaan, tetapi tetap basis sistem gagasannya adalah Islam itu sendiri. Dan sistem ritual pada masyarakat adat, masyarakat lokal itu semakin mengukuhkan. Tapi memang saya juga catat itu juga jadi beban tersendiri. Nah, itu tadi juga ingin saya tanya, kalau misalnya saya hanya cukup untuk melunasi ONH saja nih, nggak cukup untuk melakukan perayaan itu tadi selama berhari-hari itu. Terus kemudian saya memutuskan stop, saya nggak ingin melakukannya. Itu penilaian masyarakat menjadi beban itu tadi, menjadi burden buat orangnya, atau masyarakat sebenarnya oke saja dengan kalau nggak melakukan festivalisasi keberangkatan haji. Itu sebenarnya pilihan, tetapi tetap sebagai, karena masyarakat lokal itu adalah masyarakat komunal ya. Jadi dia kohesivitas sosialnya sangat tinggi, dan apa yang berlaku di dalam nilai-nilai lokal itu ya mereka harus laksanakan ketika dia
ingin tetap disebut sebagai orang yang wajar dalam bergaul. Tapi juga sebenarnya ya ada sebenarnya kasus-kasus, tetapi berhajinya itu adalah saat mereka sudah mukim di Mekah. Itu yang saya sebut haji TKI ya. Jadi haji dia TKI. Sebenarnya motivasi pertama cari uang di sana, tapi juga ada motif besok saya kalau udah mengumpulkan uang sekaligus saya mau berhaji di situ. Dan itu pasti dia tidak punya beban. Nggak terasa dengan, hajinya itu jadi dengan ritual itu. Iya, tapi dia pulang tetap disebut dengan Pak Tuan, Mami Tuan. Tetap ya. Kalau orang Sasak disebut dengan Pak Tuan. Maka kalau dia udah levelnya kiai disebut Tuan Guru ya. Tuan itu sebenarnya haji untuk sebutan khusus bagi. Nah, mereka tetap walaupun dengan haji dengan pertama dengan TKI ya dia pulang tetap dan dia tetap punya posisi ketika dia sholat Jumat berjamaah. Dia sudah punya tempat duduk soft terdepan itu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan dia bisa penghormatan protokolnya seperti itu ya. Orang kalau sudah pulang haji itu entitled secara otomatis akan tadi diberi penghormatan, dianggap punya pengetahuan agama yang cukup, suruh berdoa gitu. Bahkan yang mungkin membuat beban itu adalah dianggap kaya. Dianggap kaya juga. Biasa ya kalau orang pulang haji tiba-tiba banyak proposal pembangunan masjid datang ke dia. Itu saya cerita juga di situ. Itu nggak bisa diungkapkan dengan statistik kan. Tapi kalau orang nggak siap membaca satu-satu ya mungkin ini apa. Tapi nanti kalau dia udah berhaji misalnya dia akan gitu dia bisa pengalaman dekat itu akan muncul dan terasa ada kedirian baru gitu ya dengan berbagai macam ini tadi. Kalau tadi banyak tentang Sasak Nusa Tenggara Barat. Kalau Madura nih. Kan Madura itu juga rada unik ya. Baru-baru ini kita mendengar salah satu dosen malah gitu yang belum punya visa haji tapi tetap berangkat ke sana terus kemudian sayangnya kemudian belum sampai bisa berhaji ditelantarkan oleh sopir di tengah jalan gitu. Oke, kita sekarang melihat saja kalau dari sisi saya sebagai antropolog saya harus melihat itu sebagai sesuatu yang netral, saya tidak. Nah, sebenarnya yang disebut dengan haji ilegal dan haji tidak ilegal itu baru-baru ini ya. Ketika pemerintah Arab Saudi sudah begitu kesulitan untuk mengatur haji yang semakin lama semakin banyak. Tapi sebenarnya dulu biasa-biasa saja itu orang. Nah, ketika orang menjadi TKI, itu kan dia pakai visanya bukan visa haji. Dia visanya visa kerja. Visa kerja. Kemudian dia sebenarnya dia sudah punya jaringan orang-orang Madura atau orang-orang Sasak, orang Lombok yang sudah di sana. Banyak juga orang Madura di sana kan? Yang tinggal di situ. Dan dia tahu kan bagaimana dia harus mengkoordinasikan itu. Sehingga ada cerita juga misalnya yang 2023 itu ya ada yang ibu-ibu yang dia tanpa daftar tapi dia ikut model ini oleh satu semacam biro ya tapi nggak tahu dia dan dia berangkat bareng dari dia langsung Indonesia. Di bandara. Jadi kalau yang non reguler pasti nggak dari asrama haji dulu kan, tapi dia langsung di situ. Dan saya ikut ngantar itu sampai ke bandara karena saya harus naturalistik sebagai pengantar. Naturalistic observation. Saya tunjukkan visanya, tapi saya blur di situ. Ini kan ada data pribadi, dan dia sukses menjalankan semua rukunnya. Itu sebenarnya ilegal kan. Jadi saya sering mengatakan bahwa sama dengan
apa ya, kawin siri ya. Jadi ada haji siri. Haji siri Itu kan nggak tercatat oleh visa negara. Dan gitu. itu dalam masyarakat tetap mungkin ya mengakui dia haji. Tapi secara hukum aturan formal, karena sejak 2019 undang-undang haji itu memang haji itu harus pakai visa haji. Tapi sebenarnya sebelum tahun 2020 itu masih banyak. Cuma kan akhir-akhir ini saja yang itu menjadi masalah besar sehingga sampai haji furoda mujamalah itu pun nggak dapat visa. Mungkin kalau itu diberikan visa, mungkin juga pemerintah Saudi akan kesulitan ya. Banyak razia sekarang. Dulu mungkin nggak banyak seperti itu. Sehingga teman-teman dulu yang berhaji tahun-tahun 90-an itu, mereka melihat misalnya tenda-tenda yang di luar tenda-tenda reguler di Mina itu banyak, tapi sekarang mungkin sudah semua tercover di situ, sudah ada di dalam wilayah-wilayah yang memang sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi dulu ya banyak haji-haji yang kemudian mereka umroh kan. Jadi ketika umroh pakai visa umroh, biasanya di bulan-bulan yang mendekati di bulan apa haji. Ya Dzulqa'dah ya. Ya, itu mereka biar tidak masa tunggu lama, dia sambil menunggu masa musim haji. Tapi dia pakai visa umroh. Maka yang 2023 itu kan banyak yang kasus itu. Betul. Karena mereka pakai visa umroh. Dulu tahun sebelumnya santai aja itu, nggak ada mungkin nggak ada berita-berita ya tentang haji ilegal. Gitu. Kemudian haji backpacker, haji cowboy. Jadi saya juga punya cerita anak muda, dia santri orang Lombok, dia ingin belajar. Santri alumni Kediri itu ya yang diceritakan di sini. Nah, itu ada fotonya, saya nggak masalah karena memang dia itu saya ceritakan di situ bahwa dia sebenarnya dia berangkat ke Arab Saudi pun ngutang gitu, sama gurunya. Terus di sana dia karena dia punya kemampuan bahasa Arab dia juga ikut kadang biro-biro haji yang umroh itu, yang umroh dia mendampingi, akhirnya kan mengumpulkan uang sambil dia tetap belajar. Biasanya apa ya istilahnya, salatullah atau apa ya. Jadi di sana itu ada semacam lembaga yang di kalangan teman-teman Lombok itu sangat terkenal, mungkin di orang Madura juga. Itu semacam pondok tapi dia informal, jadi tidak bukan ada ijazah apa. Tapi yang jelas ada kiainya di ada situ. Kiainya untuk talaki atau langsung belajar ke kiainya gitu ijazahnya. Saya lupa kalau di tulisan saya yang haji ritus tuan berpeci putih yang sebelumnya saya sebutkan. Kalau yang di sini kan disebutkan bahwa si yang Lombok ini tadi ke sana terus kemudian sampai tahfidz juga dia. Iya. Mentalakikan hafalan Qur'annya itu sampai 30 juz gitu. Dan itu sama ulama yang semacam pondok tapi dia sebenarnya informal tapi sama pemerintah Arab juga diakui karena sangat. Cuma dia nggak ngeluarkan ijazah kayak secara resmi. Dan bagi orang di kalangan ulama agamawan di Lombok, kalau dia udah di situ itu luar biasa. Dia punya derajat keagamaan yang otoritas lah gitu, ada otoritas baru. Nah, kalau kita lihat seperti itu kan sebenarnya mereka hajinya juga akhirnya dengan pertolongan orang-orang lokal dia kemudian bisa berhaji walaupun dia sebenarnya pegang visa kerja saja kan gitu. Dan apakah secara saya nggak tahu ya fatwa Muhammadiyah, MUI
Yang belakangan itu sebagai ilegal dan tidak sah. Tapi mungkin kita cara memandangnya seperti ada kalau kawin ada kain sirih. Ya kalau istilah Weber kan sudah ada birokratisasi haji gitu. Ini yang kalau tanpa antropologi, sosiologi mungkin nggak ketangkep. Potret itu nggak ketangkep. Tapi sebenarnya ini tadi yang iya kan berbagai macam cara yang bisa ditempuh oleh orang untuk bisa berhaji, yang legal dalam tanda kutip legal ataupun ilegal. Tapi the drive atau motivasi dorongan kuat masyarakat untuk berhaji itu apa? Apakah tadi itu memang semata-mata ibadah lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah gitu, atau ini tadi juga ada sisi materialistik kemanusiaan? Misalnya kan di masyarakat lokal dia dihormati, dia dipandang punya otoritas dan macamnya. Ini tadi apa yang sehingga halangan teknis apapun itu ditempuh untuk bisa berhaji itu? Ya pertama memang ya mereka masyarakat seperti masyarakat di Indonesia ya umumnya sebenarnya nggak hanya Madura, Aceh atau di Lombok dan sebagainya. Mereka sebenarnya sebagai agama yang mayoritas memang sudah berurat berakar ya ajaran tentang rukun Islam itu, kemudian haji sebagai penyempurna dari semua ibadah. Tapi tanpa didukung oleh sistem gagasan lokal yang menempatkan seorang figur haji itu sebagai orang yang dianggap punya kelebihan dari banyak dimensi, ya tentu dorongan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin kemudian sehebat itu. Jadi dorongan dari sisi iman mungkin ya itu pasti ada. Tetapi juga dorongan-dorongan yang bersifat sosial, ekonomi, ya budaya itu muncul juga. Maka kemudian kita nggak bisa melihat haji itu hanya dimensi teologi saja. Ya, contohnya ya carut marut haji itu kan karena hal-hal yang lain masuk komodifikasi. Ya. Bagaimana visa dengan cara mujamalah yang sebenarnya hanya 261 juta rupiah bisa sampai di atas 400 juta. Itu kan ada aspek-aspek itu, belum lagi politik ya. Bagaimana kebijakan pemerintah dan sebagainya. Belum lagi wisata ya. Bahkan ada yang meninjau haji itu dari aspek wisata kan turisme. Karena di dalam haji itu kan juga harus ada kenyamanan. Kalau kita doa aja ya tijarotan lantabur ya. Jadi perdagangan yang tidak rugi kan. Berarti ada aspek itu kan. Berarti sah juga kan. Jadi cuma itu jangan jadi motivasi utama. Kalau kemudian bisa jadi disorientasi, itu pasti terjadi. Ritual ke festival itu, tapi kita bisa melihat bahwa itu mengukuhkan, bahkan mengukuhkan semangat keagamaannya. Cuma memang itu jangan jadi kemudian motivasi utamanya. Ya pasti kita kalau mau meneliti pasti banyak ya yang orang motivasinya itu mau jadi anggota DPR saja ya tetap hanya itu dimasukkan untuk meningkatkan elektabilitas. Iya, itu kan mau jadi presiden aja kan ya biasanya. Jadi Pak Suhada sudah Dr. Haji Muhammad Suhada siap untuk makanya saya lebih suka jangan panggil saya Pak Haji lah. Biar beban saya. Ya itu memang ya cara mindset berpikirnya bisa berubah. Maka sebenarnya antropologi haji itu saya ingin mengajarkan tentang beragama secara cerdas. Beragama secara cerdas ya. Karena tidak semua apa yang ada di dalam doktrin itu dalam gambaran pelaksanaannya semua
ideal gitu. Ada so. jarak antara doktrin dengan yang disebut oleh Goethe itu model for dan model of-nya gitu ya. Model for dan model antara yang diidealkan dengan kenyataannya. Yang kenyataannya. Kalau itu tadi kan kita ngomong soal motivasi sebelum berangkat hajinya ya, festivalisasi pemberangkatan Walimatus Safar segala macamnya. Tapi ketika sudah di sana, sudah berhaji. Ketika saya sendiri belum haji, jadi nggak bisa mendapatkan gambaran deskripsi semacam apa. Nuansa selain manasik ritual wukuf dan segala macamnya itu, nuansa festivalnya juga terasa nggak? Iya, apalagi sekarang, Mas. Bagaimana orang tawaf sambil ngevlog? Bagaimana orang tawaf sambil vikol? Ini ya, pakai. Jadi ada satu cerita ya, banyak cerita sebenarnya. Jadi sehabis dia tawaf, dia berhenti. HP itu dia hidupkan. Teman-temannya itu yang sebenarnya ketika itu masih sore, tapi tentu yang di tanah air sudah malam. Dibangunkan semua dengan HP-nya. Ini loh, saya sedang di depan Ka'bah. Ayo kamu berdoa. Jadi vikol, saya aminin di sini. Ayo berdoa. Jadi sambil lah itu kan. Sampai semua orang tahu ya, semua dibangunkan dengan HP, dia suruh gabung di vikol itu, kemudian dia tunjukkan bahwa saya sedang di belakang makam Ibrahim, ayo, dan di depannya ada Ka'bah, ayo berdoa di situ, gitu ya. Kemudian ya pasti banyak ya cerita-cerita tentang orang, dan saya punya teman juga ini tiap hari dia pasang status itu saya sedang apa gitu ya. Apa itu bukan festival ya kan, ya sah-sah saja ya selama dia masih menjaga bagaimana rukun kewajiban. Masalah belum lagi kalau bicara seksualitas. Gimana tuh? Benar itu. Sebenarnya sebelumnya saya baca ada penelitian dari Prof. Kuswinarno Brin ya. Itu senior saya antropologi juga. Dia meneliti tentang seksualitas. Dan itu seringkali yang tidak masuk di dalam manasik latihan haji itu, program itu, karena mungkin dianggap tabu, nggak enak. Tapi konon secara psikologis, ya bukan konon ya, dari penelitian itu banyak jamaah yang emosinya tinggi, kemudian dia suka marah-marah, dan biasanya ujian paling berat itu kan dengan istri. Banyak cerita orang di sana itu. Nah, ya mohon maaf karena tidak kesampaian itu. Kan ada apa itu namanya, penyewaan kamar apa itu namanya? Itu kamar mesra atau apa itu kemudian dia cerita banyak cara orang kemudian melakukan itu. Kalau zaman sekarang dia bisa aja cari hotel lewat Agoda, lewat Traveloka gitu, kemudian dia bisa bayar berapa yang lebih murah dengan jam-jaman di situ. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua bisa dia dengan bersekutu dengan teman-temannya, koordinasi dengan grupnya, dengan rombongan. Misalnya misalnya empat grup, itu kan kamarnya satu kamar 4 orang, nanti istrinya juga 4 orang, itu kan bisa gantian itu, kan gitu. Udah kamu ke Masjidil Haram sana. Ini 2 kamar ini biar dipakai 2 pasangan kan gitu. Nah, nanti gantian besok kamu yang lama-lama di Masjidil Haram sholat. Ada jadwal ibadah di sana dan jadwal ibadah di sini. Tapi kalau ini ilmiah ya, Mas Kos itu dia cerita bahwa ada yang disebut dengan quick sex ya. Jadi biasanya di hotel-hotel itu nanti ada tempat untuk mencuci dan berjemur itu. Mencuci dan berjemur dan menjemur pakaian. Jadi nanti ada fasilitas itu. Ada fasilitas yang memang disediakan oleh hotel. Walaupun biasanya jamaah yang reguler itu ya lebih suka berjemur di kamarnya, jadi pating cerentel.
Karena kalau di ruang itu biasanya udah penuh ya. Dan itu kan banyak jemuran-jemuran di situ. Jadi tertutup gitu. Saya nggak tahu ada CCTV atau enggak. Nah, itu yang saya pernah dengar itu. Pernah dengar ada yang cerita gitu kemarin. Apa itu namanya? Orang Indonesia itu bisa di semua tempat untuk melakukan, misalnya di hotel, di luar gitu. Dianggap nggak ada orang, tapi kan ada CCTV gitu. Itu yang kita yang terekam. Ya karena memang jamaah punya latar background yang macam-macam. Tentu kalau kita udah tahu ya, tapi kalau orang yang dia ngumpulkan untuk berhaji itu dengan menabung dikit demi dikit di jual sawah dan sebagainya, gitu. Dan dia nggak pernah naik pesawat, dia nggak pernah tidur di hotel. Mungkin ya mereka menganggap semuanya. Tapi saya pikir tidak se ekstrim itu ya. Cerita-cerita itu pasti ada. Tapi bagaimanapun kan itu menunjukkan bahwa haji itu harus betul-betul memang dia komprehensif ya. Masa tinggal di Madinah, di Makkah yang sangat lama itu kan membuat orang stres juga, ya kan. Dan apalagi pasangan-pasangan yang masih produktif ya. Dan beban yang paling berat itu adalah wanita, terutama yang mereka masih subur. Gimana bebannya? Ya, bagaimana dia harus menunda haidnya kan? Misalnya pada ibadah-ibadah yang pokok, wukuf dan sebagainya itu kan di puncak-puncak haji itu kan biasanya, maka seorang wanita itu ya, dia meminum satu obat untuk menunda haid itu biasanya 10 hari sebelum berangkat dia sudah harus rutin. Sudah rutin mengonsumsi obat itu beban ya. Dan ya, itu pengalaman wanita dengan tubuhnya itu luar biasa. Iya, dia kasihan sebenarnya. Kita laki-laki kadang nggak care ya. Itu beban dari satu sisi, beban dari sisi yang lain. Kalau setelah menunaikan ibadah haji itu tadi request dari suaminya. Iya, biasanya dia pulang itu udah request. Nanti dia minta, misalnya setelah pulang ini kamu harus jangan haid gitu. Jadi sepulang 10 hari setelah pulang itu ya. Ya ini diamankan, maka dia menunda lagi, makanya menundanya itu bisa sejak awal sampai. Nah, saya banyak cerita kan di situ. Kalau mereka yang sudah nggak subur mungkin tidak masalah ya, yang sudah sepuh gitu. Tapi mereka yang masih subur ini mereka beban sendiri juga, taat pada suami. Atau bagaimana sebenarnya kehendaknya sendiri ya masih ada ya secara normal, dan itu biasanya dianggap tabu bicara tentang itu ya. Maka kalau mungkin saya dengan Mas Siva ya punya background pendidikan yang sama bisa saja ngomong tentang itu. Tapi kalau satu kamar saya dengan yang lain yang mungkin backgroundnya berbeda sudah, yaitu berat sekali. Berat ya, untuk bisa mengungkapkan. Karena dianggap tabu, dianggap padahal dan mesti diadres isu itu mesti diobrolkan, diselesaikan gitu. Biar nggak tercecer di sana sini. Ya, dan juga tadi banyak orang yang sebenarnya tadi nggak bisa menahan amarahnya karena itu nggak. Karena ini yang tertahan ini tadi ekspresinya secara psikologis gitu. Kompensasinya ke amarah gitu. Ya. Maka itu ya bicara haji harus dengan banyak perspektif. Kompleks. Ya, psikologi, ekonomi, politik. Ya, jadi ya itu ya di sana pun sebenarnya tadi itu haji yang bernuansa festival, apalagi dengan adanya gadget, adanya sosial media itu juga terasa sebenarnya dari ritual, bukan sekedar tidak hanya ritual di tanah air berangkat dan pulang itu, tapi di sana pun sudah. Ya sebenarnya kalau kita bicara perayaan festival itu kan setiap musim haji itu kan pasar-pasar bermunculan di situ. Pas pandemi itu saya karena 1 juta itu banyak hotel-hotel yang nganggur Mas, jadi seperti nggak terawat. Tapi kemarin saya 2000 barusan kemarin sebelum
sebelum bulan kemarin saya umroh itu hotel-hotel yang kemarin saya lihat itu sudah sekarang full dan tidak kotor, tidak. Padahal pas saya haji itu tutup kotor kan di sekitar Mekah itu. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa itu sebagai festival tahunan musim haji. Kalau dulu memang sejarahnya kan Sumur Zam-Zam itu yang memiliki daya tarik pedagang-pedagang itu untuk untuk datang berkumpul di situ dan mereka melaksanakan banyak perayaan gitu sampai kepada tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah itu. Yang kemudian kata Snokhrogro-nya agama baru Muhammad itu yang kemudian memperbaiki yang dulu liar dan ya sekarang masih festival tapi kita bisa lihat secara positif ya, tidak liar dan tidak kacau seperti yang digambarkan Snokhrogro-nya. Iya kan pre-Islam itu kan ada, kalau di sirah-sirah Nabi klasik itu ada kelompok Al-Akhmash namanya salah satunya yang itu bertawaf di situ. Terus kemudian Oriana naked gitu ada juga begitu. Terus kemudian Islam datang kan festivalnya dipertahankan atau tawafnya dipertahankan, tapi syariatnya gitu diperbaiki. Ya memang itu secara ekonomi juga sah-sah saja. Maka doa kita ketika haji, perdagangan yang tidak sa'yan masykuro tijaratan lan tabur gitu. Kan satu paket. Karena itu juga musim di mana pedagang dari berbagai macam daerah datang sejak dulu juga gitu. Sekarang pun semakin, apalagi sekarang gitu. Bukan hanya orang Timur Tengah tapi Madura berdagang di situ, orang Makassar berdagang di situ, orang Jawa sampai orang Arab bisa ngomong Madura, Sunda atau apa gitu. Sampai kalau orang dagang itu kan orang-orang Afrika, Arab itu atau 100.000 Jokowi Jokowi ini Prabowo. Sekarang Prabowo, jadi siapa rupiah itu dijokowikan atau di Prabowo untuk menarik minat pembeli. Tapi kalau di sana itu tadi itu kalau hajinya di sana kan dengan berbagai macam visa reguler, ONH plus, Foroda atau bahkan yang kerja umroh gitu. Ketika sampai di sana tuh kelihatan nggak sih ini bervisa apa gitu? Maksudnya secara kelihatan ya dari fasilitas. Ini yang kemudian saya sebut, saya sedikit mengkritik kajian sebelumnya dari Victor Turner bahwa di dalam haji itu tidak ada kelas-kelas sosial. Ya memang ketika kita berikhram ya di situ memang kita kemudian menyatu, nggak ada warna kulit, nggak ada nggak ada derajat sosial. Tetapi dari pelaksanaannya secara keseluruhan kan tetap ada kelas-kelas sosial. Kelihatan. Ya tentu saya yang reguler ya tidurnya di maktab di Mina itu kasur saya, matras saya lebih tipis dari yang ONH plus gitu. Saya janjian sama teman, saya ini dekat menara Zam-Zam, berarti maktab dia dekat. Kalau dia lempar jumroh juga tidak berkilo-kilo dengan saya harus lewat terowongan Mina puluhan kilo misalnya kan. Kemudian tidurnya, masa tinggal di sana juga lebih singkat ya, jadi nggak terlalu stres di sana. Kalau kita kan yang reguler biasanya 8 hari di Madinah. Dan disitulah kemudian dianjurkan sholat arba'in 40 kali itu. Ya itu pasti dianjurkan terus biar mereka betah untuk mengejar pahala. Untuk menenangkan agar nggak protes. Kalau besok misalnya masa tinggalnya udah dikurangi, arba'in ini nggak populer lagi. Itulah saya sebut bahwa change dan perubahan dan transformasi itu akan terus terjadi. Kalau orang bicara perubahan itu konstan, artinya ada terus, walaupun sekalipun dia masuk dalam wilayah doktrin
agama. Tanazul, murur, ya. Murur, Musdalifah, karena kejadian kemarin itu sehingga kemudian fatwa juga muncul. Keagamaan dari Indonesia itu murur dibolehkan. Gitu. Dam yang besok itu boleh disembelih di tanah air. Itu kan perubahan-perubahan yang mungkin kemarin atau haji legal dan ilegal itu kan dulu nggak masalah itu. Tapi karena konteks sekarang yang luar biasa, mencari orang yang sudah tidak mampu di Arab sana, ini didistribusikan kemana, banyaknya mafia katanya tentang dam itu sendiri, itu kan itu yang kemudian memang kita harus menafsirkan ulang doktrin, beristihad. Oke. Bertajdid. Bertajdid ini anggota Majelis Tarjih dan Tajdid ini. Tajdid. Oke, itu lika-liku ini ya, festivalisasi haji juga di sana melalui sosial media. Ternyata juga secara ritual di depan Ka'bahnya segala macam sama di sana. Tapi begitu pulang ke maktab, ke hotel, jarak dengan tempat jumrah itu kan whole different story gitu, cerita yang beda lagi di sana gitu. Tapi begitu pulang juga masih ada itu tadi penyambutan haji gitu ya. Iya, kalau tentu berbeda antara masyarakat yang sudah wilayah perkotaan dengan wilayah-wilayah yang di pedesaan, atau juga basis kulturalnya basis kultural keagamaannya ya. Anggap saja pasti yang basis kultural NU dengan Muhammadiyah gitu pasti akan berbeda ya, sama-sama di kota misalnya. Nah, saya pikir masih relevan kan itu abangan santri pria. Di bawah ada dimensi model off-nya itu yang kita lihat, di mana ada perbedaan kultur dalam beragama akan menyebabkan perbedaan dalam ekspresi keagamaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat misalnya di Madura atau di Lombok ya, penelitian saya itu pasti ada. Jadi baliho besar itu diganti dengan selamat datang. Kemarin selamat jalan. Iya. Kemudian dia dan di beberapa wilayah misalnya hal-hal yang kadangkala bersifat adat mistik itu masih muncul. Misalnya kamu kalau nanti pergi jangan jam sekian Nah, itu pergi itu nasihat buat orang yang mau haji keluar rumahnya diatur. Kemudian diatur. Misalnya itu masih ada damar kambang di situ, jaga kayak dijaga minyak, apinya itu dan sebagainya. Tapi itu sudah mulai hilang ya. Ya tetap masih ada model-model cara-cara lokal seperti itu di dalam melepas haji atau di dalam menyambut haji yang baru. Ya itulah karena dia kemudian masuk di dalam struktur yang baru. Dan itu terkait dengan pandangan secara umum semua masyarakat bahwa peralihan itu adalah masa yang rentan. Jadi sebelum haji dengan setelah haji itu kan dia setelah pulang kan dia sebenarnya masuk di dalam masa peralihan mau pulang, maka dia harus ada selamatan di situ. Menjadi haji baru itu harus diselamatin dulu karena dia masuk di dalam struktur yang baru. Ada title baru, identitas baru. Ada identitas baru, ekspektasi baru dari masyarakat gitu ya. Orang kampus kan ngikut-ikutan itu kan. Ospek itu kan ritual transisi kan. Padahal dia udah lulus ya, udah terdaftar di data itu, tapi tetap yang ospek itu sekarang namanya sosialisasi ya. Sosialisasi. Kamu belum sah kalau belum lulus ini kan.
Tapi kan tetap ya orang jadi beban kalau nggak ikut itu. Kalau nggak ikut, meskipun sebenarnya kalau nggak ikut secara formal dia udah selesai kan itu. Jadi sebenarnya tidak hanya masyarakat lokal, masyarakat kota, kampus pun ngikutin itu kan, perpeloncoan. Tapi memang kalau ia pulang, apa itu namanya, tadi itu dengan diucapin selamat, disambut dan segala macam dengan title haji baru itu, saya nggak tahu ada nggak obrolan dengan orang-orang yang pertama kali melaksanakan haji, terus kemudian begitu haji itu dia merasakan dirinya sebagai pribadi yang berbeda gitu nggak ya secara ininya? Ya, kita bisa mendapatkan banyak hal ya dari pengalaman mereka. Titel haji mabrur itu kan sebenarnya yang dilekatkan kan dia semakin dermawan. Memberi makan banyak orang, kemudian menjadi. Nah, di dalam masyarakat lokal itu biasanya hal-hal seperti itu kemudian ada di dalam simbol-simbol pada atribut. Peci putih. Peci putih, betul. Maka dulu nggak sembarang orang bisa boleh pakai peci putih. Sampai sekarang kalau kita di masyarakat Sasak Lombok, masyarakat Muslim sana di pedesaan itu masih. Jadi kalau dia di ladang dimanapun dia pakai peci putih itu, dan orang sebut dia Pak Tuan kan gitu. Tapi kalau di kota kan anak TPA juga pakai peci putih. Maka saya sebut di buku pertama saya itu Rintus Tuan Berpeci Putih. Jadi peci putih itu lekat dengan itu, dan di dalam simbol peci putih itu ada kedermawanan, ada pengetahuan agama yang tinggi, kemampuan ekonomi yang tinggi. Nah, itulah kemudian bisa jadi beban baru bagi haji. Bagi si haji. Tetapi dalam banyak sisi dia juga menjadi motivasi, etos ekonomi. Akhirnya dia semakin keras bekerja untuk bisa memenuhi. Kemudian yang lain dia juga berusaha menampilkan dirinya betul-betul baik di hadapan masyarakat dan seterusnya. Tapi juga ada yang pencitraan kan gitu. Itu yang disebut dengan Haji Muhyiddin dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji. Itu kan memang kenyataan ya. Potret masyarakat kita ya. Sinetron itu potret. Saya pikir potret bahwa haji pun ada tipe seperti Haji Muhyiddin yang dia. Tapi aja haji siapa itu yang yang bagus betul dia kan gitu. Dan kita juga melihat itu ya dalam kehidupan sehari-hari manusiawi, macam-macam ya orang lah gitu. Secara antropologis saya bicara itu tepat. Mungkin kalau saya sedang khotbah di masjid ya jangan gitu diomongkan. Semuanya harus ideal kan. Harusnya ke apa itu namanya idealophoria gitu. Ya, harusnya begini. Padahal pada kenyataannya ya iya manusia ya semuanya. Oke, Hada, ini akhirnya mungkin bagian akhir ya, kita ngobrol tadi soal antropologi, soal haji, soal festivalisasi dari ritual ke festival gitu. Tapi yang disumbangkan Pak Hada melalui antropologi haji ini, atau yang ingin disumbangkan lah paling tidak, itu kalau tadi kita bicara soal apa tadi, saya lupa istilahnya, mendapatkan perspektif dari dalam pelaku haji itu yang diungkap oleh Pak Hada yang tidak mungkin bisa didapatkan melalui model-model studi yang lain. Itu apa yang ingin diungkapkan atau yang diungkapkan? Ya tentu ya ini sebenarnya kalau di dalam sebenarnya saya itu nggak boleh ya membedah buku saya sendiri. Ada istilahnya the death of author. Jadi kalau ingin melampaui apa yang saya tulis itu biar orang lain yang membedah dan dia akan ketemu. Tapi kalau saya bicara buku saya sendiri, saya pasti udah lupa apa yang saya tulis sehingga nggak lengkap di situ. Jadi begini,
Pertama yang saya sebenarnya itu diungkapkan oleh biasanya Prof. Nursam ketika membedah buku saya. Ini buku Pak Hada ini bisa memicu studi-studi yang lain, studi Islam dalam perspektif antropologi. Nanti setelah antropologi haji ada antropologi sholat, ada antropologi puasa, ada antropologi yakan dan sebagainya, ya kan? Dan antropologi bisa mengungkap dari dalam perasaan-perasaan orang, karena kita sudah punya keakraban dengan orang-orang yang kita teliti, sehingga apa yang sebenarnya dia rasakan beban di dalam ketika setelah berhaji itu pun terungkapkan terungkapkan di sini. Itu tentu tidak kemudian kita merasa bahwa ya itu beragama yang salah atau yang tidak salah, tetapi kita melihat bahwa beragama itu adalah sebuah proses, dan proses itu manusiawi. Maka kita tidak boleh memandang seorang figur yang secara agama dia dianggap orang yang hebat, yang sempurna, itu kita tidak bisa kemudian buta seperti itu. Pasti sebagai manusia dia punya sisi-sisi yang punya kekurangan. Kalau udah dia sempurna ya udah masuk surga kan gitu langsung. Tapi selama kita berproses di dunia itu ya takwa apa itu kan proses semuanya. Jadi itu manusiawi dan kita bisa mengungkap, antropologi bisa mengungkap. Itu yang pertama. Yang kedua, beragama itu selalu terkait dengan konteks zaman. Selalu terkait dengan konteks zaman. Tadi saya lihat tadi muncul fatwa-fatwa yang baru, muncul ilegal, muncul yang legal. Padahal dulu nggak pernah muncul itu kan, muncul murur, muncul tanazul. Itu ya karena apa? Karena memang konteks perubahan zaman, perubahan karakter dari zaman itu yang membuat seorang teolog dia harus mengkonstruksi ulang tafsir atau menginterpretasi orang tasdid atau apa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang lain sebenarnya kalau saya boleh berobsesi ya kita harus beragama dengan cerdas. Beragama yang cerdas itu tetap melihat sisi kemanusiaan. Bahwa ada orang-orang yang kita idealisasikan memiliki kesempurnaan dalam beribadah, tapi dia punya keterbatasan. Dan itu harus kita Yang lain bahwa di dalam doktrin agama ketika kita melaksanakan banyak hal-hal yang kemudian banyak dimensi yang menyertainya yang bisa saja bertentangan dengan semangat beragama itu sendiri. Apa misalnya haji muncul komodifikasi haji, ya kan? Kemudian cerita-cerita tentang yang kemarin misalnya dialihkannya dari kuota reguler ke kuota mujamalah atau kuota khusus. Itu kan hal-hal yang kita lihat bahwa harus banyak kekurangan di dalam pelaksanaan itu yang mestinya harus kita, dan itu bisa dilihat dari ilmu-ilmu sains yang ilmiah yang netral itu ya, dia bisa melihat ini sebagai critical kajian kritis terhadap orang-orang yang beragama ya kan. Itu kalau enggak kita bisa kembali lagi ke masa kegelapan ya seperti betul. Ya, makasih Pak Hada pencerahannya ya. Memang apa itu namanya? Kalau kita belajar agama dari teks fikih, teks apa, seakan-akan semuanya yang ideal yang ada di situ itu ya. Padahal yang ideal itu kan selalu dipraktekkan dalam konteks zaman tadi itu, dalam konteks yang macam-macam persentuhan dengan sesama manusia, dengan orang lain, dengan teknologi juga gitu
ya potensial melahirkan model-model cara beragama. Saya nggak tahu kalau ahli syariat itu masih hidup dan nulis buku lagi tentang haji, mungkin akan berbeda. Kan berbeda kan. Hajnya ahli syariat itu kan menggambarkan simbolisasi haji sebegitu menarik gitu ya, sempurna gitu. Iya. Ya karena sudut pandangnya adalah ya filsafat, teologi gitu. Yang sisi-sisi kemanusiaannya nggak kelihatan di situ. Iya, mungkin belum karena konteks situasi zamannya zaman juga yang berbeda. Kalau beliau hidup sekarang sebagai Gen Z itu ya maka ada Koldim Jadid itu kan. Kalau jadi kalau sekarang mungkin apa itu namanya? Mencak-mencak lah gitu ya. Haji kok jadi gini ini gimana ini? Mungkin udah. Iya. Dan orang mengapresiasi agama itu kan bisa dari berbagai macam level ya, dengan cara yang berbeda-beda gitu. Yang tidak semuanya sama dengan cara ulama mengapresiasi dan melaksanakan agamanya. Ada dengan cara tadi itu orang Lombok dengan caranya sendiri, orang Madura dengan caranya sendiri, dan semuanya absah sebagai bentuk cara menikmati ritual agama, khazanah gitu. Atau mozaik Islam. Mozaik Islam. Itu kata yang tepat. Mozaik Islam. Oke, mungkin ada hal yang belum kita cover di sini, ada yang ingin diceritakan oleh Pak Hada. Ya itu tadi sebenarnya saya sendiri kalau disuruh membedah pasti tidak yang jelas bisa melampaui buku ini. Yang jelas saya hanya berharap bahwa nanti akan muncul studi-studi baru gitu entah ya, dengan perspektif ilmu apa, tetapi dengan objek materialnya seperti di studi Islam, ritual baru, ritual yang lain bisa diaplikasikan kemana saja pada dan prinsip. Itu akan semakin mencerdaskan orang dalam beragama. Mencerdaskan orang beragama, mengkayakan kajian-kajian juga tentang agama ya. Iya. Oke deh, makasih banyak. Iya. Sudah jauh-jauh dari Pulau Kalasan ke sini bersama Mas Ridho, orang Kalasan juga. Iya. Ya, ini silakan diperoleh saja nanti kontak dengan penerbitnya dengan Mas Hadanya langsung gitu tentang antropologi haji. Menarik cerita-cerita tentang keseharian dari masyarakat, pandang masyarakat lokal tentang haji ini. Ya meskipun Pak Hada bilang penulis nggak bisa membedah bukunya sendiri, The Death of Author itu kan teori Cosmo. Kalau teorinya strukturalismenya Pak dia masih ada lah author di sana. Oke, makasih Pak Hada. Kita ngobrol lagi hal yang lain. Banyak hal yang bisa kita cerita. Kemarin kita ngobrol panjang tentang kedaulatan pangan. Wah, itu tema lagi menarik. Nanti kita ngobrol lagi tentang proyek kedaulatan pangan kita yang belum selesai. Justru saya yang mewawancarai nanti. Nggak bicara. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Nah, jadi refleksi kita sebagai pribadi yang belum haji maupun yang sudah haji dan juga buat pengambil kebijakan, pengampu kebijakan mana-mana yang perlu diperbaiki untuk prosesi haji kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.